Ketika itu Pak Prabowo datang ke kantor PSI. Saya adalah seorang pengecam Pak Prabowo yang luar biasa waktu itu ya. Saya bahkan buat sebuah video yang mengatakan kenapa kita sebaiknya tidak memilih. Sebentar, ini belum selesai penjelasan saya. Kenapa kita sebaiknya tidak memilih Pak Prabowo. Dan dia datang ke kami dan dia memuji kami. Ini yang antara lain menyebabkan Mas Guntur Romli ini keluar dari PSI waktu itu. Ya, karena beliau menganggap bahwa wah terjadi deal-deal khusus nih ketika Pak Prabowo datang ke Bu Mega ya. Apakah kemarahan yang sama dari Mas Guntur akan nampak sekarang? Misalnya keluar dari PDIP karena PDIP sekarang sudah terbeli oleh misalnya oleh Pak Prabowo misalnya. Oke, kembali lagi bersama saya di Movieland. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama pada konten kali ini ya, di mana momen Ade Armando itu mempermalukan Guntur Romli mirsa selaku kader PDIP. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum itu kan kader Guntur Romli itu kan kader PSI mirsa, dan Guntur Romli itu keluar dari PSI karena Pak Prabowo itu kan katanya melakukan semacam kesepakatan atau deal-dealan ya dengan PSI. Nah itu berawal Guntur Romli itu mengundurkan diri dari PSI ya, karena yang kita ketahui bersama bahwa memang Guntur Romli itu tidak suka dengan Pak Prabowo mirsa. Nah tetapi pada hari ini itu Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati ya kan, ya katakanlah menjalin kesepakatan entah apa yang dibicarakan saya juga nggak tahu ya. Nah pertanyaannya, apakah Guntur Romli akan juga berpindah seperti sebelumnya dari PSI ke PDIP karena tidak suka dengan Pak Prabowo? Apakah hari ini Guntur Romli juga akan pindah lagi ke partai lain yang memang tidak berkoalisi dengan Pak Prabowo mirsa? Dan ini sangat menarik sekali mirsa untuk kita bahas bersama, dan mari kita simak terlebih dahulu ya pembahasan atau debat panas antara Guntur Romli dengan Ade Armando mirsa. Dan mari kita simak terlebih dahulu. Ya, dan saya rasa teman-teman di PSI juga setuju. Ini betul-betul menunjukkan siapa itu Pak Prabowo ya. Ini menunjukkan kebesaran hatinya, ketulusan hatinya untuk menerima siapapun. Ingat ya, dialah yang datang ke rumahnya Bu Mega. Ya, itu adalah sebuah bentuk. Ya, saya harus melihatnya dalam langkah politik yang luar biasa. Jadi karena itu jarang dilakukan ya. Jarang dilakukan dan sudah selama berbulan-bulan, tadi sudah berulang kali dikatakan kan. Harapan agar keempat orang bisa bertemu, maksud saya adalah Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Bu Mega itu bisa dilakukan, itu nggak pernah berhasil dilakukan, antara lain karena kesannya Bu Meganya enggan. Dan itu terjadi karena terutama Pak Jokowi ada di sana. Nah sekarang tiba-tiba saja Pak Prabowo yang memilih untuk datang, ya itu kan sebetulnya merendahkan dirinya, bukan dalam artian negatif ya. Tapi saya adalah seorang presiden, Pak Prabowo itu seorang presiden. Dia merasa perlu datang kepada seorang mantan presiden dari sebuah partai yang tadi seperti Anda sampaikan dari hasil pollingnya Kompas, itu angkanya rendah sekali dibandingkan partai-partai yang lain. Tapi itu 3 bulan pertama. Ya, nggak kan penting. Kita belum tahu surveinya. Data terakhirnya adalah 30%. Yang saya ingin katakan bukan angka itu. Nggak ada di situ. Yang ingin itu parlemen. Ya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa dia itu dengan rendah hati datang ke rumah Bu Mega. Dan bagi kami di PSI ini adalah sesuatu yang memang mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada tahun 2023 dulu. Ketika itu Pak Prabowo datang ke kantor PSI. PSI itu waktu itu belum menjadi partainya Mas Kaisang ya. Dan Mas Gibran belum menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Tapi beliau datang ya. Beliau datang kepada sebuah partai kecil yang nggak bisa suaranya melewati parliamentary threshold untuk menunjukkan kita bersahabat. Yang dulu pernah mengatakan Prabowo pembohong lagi. Persis. Itu menurut saya luar biasa. Dia datang ke sebuah partai yang sebelumnya mengatakan dan memberikan hadiah lah, anugerah gitu ya, presiden pembohong. Sekarang udah enggak ya Bang Ade? Udah enggak lah. Ya. Dan dia kepada saya misalnya, saya adalah seorang pengecam Pak Prabowo yang luar biasa waktu itu ya. Saya bahkan buat sebuah video yang mengatakan kenapa kita sebaiknya tidak memilih. Sebentar, ini belum selesai penjelasan saya. Kenapa kita sebaiknya tidak memilih Pak Prabowo. Dan dia datang ke kami dan dia memuji kami. Ini yang antara lain menyebabkan Mas Guntur Romli ini keluar dari PSI waktu itu. Ya, karena beliau menganggap bahwa wah terjadi deal-deal khusus nih. Emang nggak ada deal. Antara nanti saya jelasin. Enggak. Saya jelasin. Iya tenang. Tenang. Saya sudah menunggu apakah sekarang ketika Pak Prabowo datang ke Bu Mega ya, apakah kemarahan yang sama dari Mas Guntur akan nampak sekarang. Misalnya keluar dari PDIP karena PDIP sekarang sudah terbeli oleh
misalnya oleh Pak Prabowo, misalnya. Itu bahaya, Ya. bahaya, pernyataan Misalnya, bahaya itu. saya mau bilang bahwa itu adalah sebuah langkah yang luar biasa dari Pak Prabowo, karena pada dasarnya orang ini yang dulu saya serang habis-habisan ini adalah seorang yang sebetulnya menomorsatukan kepentingan Indonesia. Oke, baik. Dia Terus konteksnya berusaha- dengan pertemuan ini apa nih? Ya itu. Bagaimana buat kemudian saya PSI sederhana. melihatnya? Buat kami sederhana. Beliau ini sedang berusaha merangkul sebanyak-banyaknya pihak, bahkan yang menjadi musuh mereka. Oke. Coba kita lihat dari awal ya. Mula-mula yang dikirim adalah putra tunggal Pak Prabowo, Mas Didit. Mas Didit. Dari Lebaran. Datang, ketemu Lebaran. Itu aja udah menandakan sesuatu. Kemudian Pak Muzani Ya. ketemu dengan apa namanya orang-orang seperti Rocky Gerung, siapa lagi itu? Oke. Ada beberapa lagi lah ya, Ya. yang dikenal sebagai orang-orang Indonesia gelap, anti Jokowi. Ya. Kemudian Pak Prabowo. Maksudnya ada dialog yang dibuka begitu, Anda mau mengatakan begitu? Dialog Ada yang para dibuka. Aktivis-aktivis yang menolak ataupun Betul. kritik pemerintah. Ya. Itu maksud saya. Dan kemudian Pak Prabowo sendiri ketemu dengan 7 jurnalis senior, ya, untuk bicara. Jadi, oke. Poin saya apa? Poin saya adalah ini semua adalah sebuah langkah yang terencana dari Pak Prabowo untuk merangkul sebanyak-banyaknya pihak, bukan dalam rangka mematikan demokrasi, bukan dalam rangka menjaga atau menghentikan agar PDIP tidak lagi menyerang, bukan itu saya yakin. Ya. Tapi sebetulnya kita ini satu bangsa, marilah kita saling berangkul, dan ini adalah Idul Fitri waktunya, persis sekali, tepat sekali waktunya. Nah jadi buat kami di PSI, karena itulah kami di PSI sangat gembira dengan apa yang terjadi, karena itulah Wakil Ketua Umum kami, Andi Budiman, tuh mengatakan bahwa wah akan hebat sekali kalau Bu Megawati juga ketemu dengan Pak Jokowi. Oke, tahan dulu Yang di situ ya. Disampaikan bahwa hanya pertemuan biasa, enggak kok. Udah ada Kebohongan deal kok. luar biasa. Ini yang saya buat, dia nggak Kebohongan menyadari. luar biasa. Pengkhianatan itu yang saya anggap bahwa buat apa saya dalam suatu partai Tidak saya hanya ada menjadi itu. tidak tahu tentang apa yang dibicarakan, yang Jadi Anda didealkan. tidak ada masalah dengan personalnya Pak Prabowo ya? Kalau kita melihat sekarang ya, ini ketika saya menjadi kader partai ya, dan apa yang saya harus sampaikan dan tentang kebijakan partai saya Kenapa sampaikan harus itu tidak bisa bohong? berbeda, gitu kan? Oke. Dan dia berkhianat ya kan? Berkhianat Ya, dari itu Hong dia, Kong. tuh kan? Oke. Dia hanya menjadi apa elit ini ketika bertemu, ketika deal. Gak masalah loh, kalau saya masalah bagi saya. Oke. Ketika kita bersama-sama membangun sebuah nilai, ketika ada perubahan, ada deal, kita bicarakan bersama-sama. Oke. Jangan Anda yakin nanti di mengkhianati. PDI Perjuangan akan ada Kalau pembicaraan menurut saya, itu ya? menurut saya Kalau misalnya sampai Ibu Mega sekarang, punya hak prerogatif untuk memutuskan kalau kita sampai masuk ke saat dalam ini, pemerintahan Pak sampai Prabowo. saat ini yang kita nyatakan ya, yang kita diinformasikan kepada saya, sikap seperti ini sudah menjadi sikap dari partai. Jadi nggak Belum ada main, perubahan. nggak main belakang, nggak berkhianat seperti PSI. Lewat Itu yang belakang terjadi. dari mana? Dia datang ke kantor PSI bersama satu rombongan, semua orang Gerindra. Saya lupa, Anda ikut nggak waktu? Ada. Ikut ke situ. Pak Adi ditanya mana Adi Armando? Persis ceritanya Suka seperti kritik itu. saya, gitu. Yang Ya yang kan sering sebelumnya mengkritik sudah saya. ada deal bukan di Indonesia, di Singapura itu sudah Oke, ada. antara siapa? Ada Pak bulan Jeffrey di Giovanni. Saya itu mendengar Inilah. informasi itu dari keluarga, dan saya Iya. harus katakan ketika Anda membuka Oke. itu saya Keluarga sampaikan apa? gitu. Keluarga apa? Oke, ini Itu loh. udah lewat nih, udah Ini masa mengarah- lalu ya. cerita udah mengarah bebas. selesai Saya harus pilpresnya. sampaikan. Mengarah Udah bebas. udah Ya, bukan selesai mengarah. Buktinya pilpresnya, gitu. udah kepilih presiden. Waktu itu saya ketika keluar saya kan protes. Dia bilang hanya bertemu kok, nggak ada deal. Butuh waktu Doang saya loh. tahu kok. Butuh waktu ternyata, sebelum akhirnya ternyata setelah itu PSI terbukti bersatu bahwa dengan bergabung. Gerindra. Baik, baik. PSI di survei aja nggak ada Berkhianat loh, gitu jangan loh. kita habis waktu di Iya, situ. makanya maksud saya mau saya. ke Bang Andi dulu, Bang Enggak, Andi. saya harus klarifikasi. Dia Sebagai- ngomong, saya nggak ngomong dia Oke. gitu loh. Sebagai wakil ketua umum seperti itu. Oke, proses komunikasi politik itu memang harus ya antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi untuk bisa bertemu sampai cair tadi seperti Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Enggak, kalau memang nggak mau ketemu juga nggak apa-apa menurut saya sih. Nggak harus dipaksa ya? Nggak usah dipaksa lah ya. Kita tahu lah Tapi kan sebetulnya itu yang memang. bilang Waketum Anda, Mas Andi Budiman. Ya itu bagus sekali kalau bisa. Cuman kalau orang tetap nggak mau kan nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada masalah terlalu besar juga nggak ketemu. Cuman saya mau bilang bahwa memang ada persoalan. Kalau dalam pandangan saya nih ya, ini pandangan saya, ada persoalan dengan sikap Bu Mega selama ini. Ya, saya berharap bahwa dengan segera Bu Mega itu barangkali bisa meninggalkan gaya lamanya. Misalnya dengan hadirnya sekarang. Ini penjilat Prabowo saya sebut. Mereka mau menyebut Pak Prabowo merendahkan diri datang ke Bu Mega.
tapi dia sendiri tidak mau mempraktekkan yang dilakukan Pak Prabowo. Tapi gitu. ini tunggu dulu, kita penjelasan dulu, Bung. Enggak. Ketika dia Kita nyebut bicara Ibu komunikasi Mega, politiknya. ketika saya nyebut Bu Mega, saya harus menanggapi. Ya. Kecuali dia ngomong diri sendiri, saya nggak akan tanggapi. Oke? Maksudnya gaya lamanya tuh gimana Bang Ya Ade? itu yang ya misalnya dimulai dari zaman ketika dia ribut dengan Pak SBY yang di mana dia tidak pernah mau ketemu dengan Pak SBY akhirnya kan, bahwa sekarang putra-putra beliau bisa bertemu dengan Bu Mega, tentu itu adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Kemudian kemarahan dia pada Pak Jokowi tentu saja kan, selama Pak Jokowi menjadi presiden berulang kali sebenarnya Bu Mega itu merendahkan Pak Jokowi. Jadi hubungan itu nggak benar. Merendahkan Pak Jokowi presiden. Boleh nggak saya memberikan? Enggak, saya boleh selesaikan dulu. Ya, saya mau selesaikan dulu. Jadi saya rasa bahwa memang di dalam tubuh PDIP, dan ini sebetulnya lebih mudah sekarang bisa dilakukan karena Mas Hasto-nya sudah nggak ada lagi di sana ya. Nah, orang-orang yang masih ada di PDIP bisa bicara bersama. Enggak, ini memang provokator. Dia itu orang PSI ngomongin partai lain itu kan. Ya boleh dong. Gimana itu Gitu maksudnya? Kok Boleh. Anda bisa menilai begitu tuh Ketika gimana Anda Bang bicara Ade? partai saya harus menanggapi. Itu Gitu loh. kok Anda bisa menilai begitu gimana Bang Ade? Iya kan, kalau pakai istilahnya Anda tadi adalah soal rahasia publik. Semua orang juga udah tahu bahwa gayanya Bu Mega semacam itu. Nah, yang saya harapkan sekarang mulai berubah nih. Dan ini bisa menjadi kunci nih kedatangan Pak Prabowo yang menurut saya itu betul-betul berbesar hati untuk yuklah kita mendekatlah. Kalau Bu Meganya nggak mau datang ke kita yang datang ke Bu Mega. Dan dia datang dalam sebuah sebetulnya rame-rame datangnya, cuman ternyata ada pertemuan di mana mereka hanya berdua saja. Tapi kan Bu Mega dengan Pak Prabowo memang nggak ada masalah personal. Bukan. Dengan Pak Jokowi kan ada persoalan prinsip yang berbeda. Itulah masalahnya. Dalam hal ini Bu Mega tetap melihat bahwa Pak Prabowo itu di sampingnya ada yang namanya Pak Jokowi. Ya, sebetulnya kan seharusnya beliau presiden, yang datang ke presiden adalah yang sudah dikalahkan nih. Kan dia sebetulnya mengalahkan Bu Mega dan PDIP dengan Ganjarnya itu ya. Sebetulnya kalah nih. Tapi Bu Mega, Mas Ganjar sendiri nggak hadir ya di acara something, saya lupa lah ya, mungkin saya salah. Pelantikan, ya kan nggak ada ya. Mas Ganjar sendiri juga nggak datang ke pelantikan. Itu kan semua adalah kalau dilihat dari sisi komunikasi, sinyal-sinyal yang diberikan bahwa kami nggak terlalu nyaman dengan Anda, bahwa PDIP tidak mengirimkan para kepala daerahnya pada saat ada retret ya. Itu kan juga semua adalah tanda-tanda bahwa PDIP tidak. Tapi kan akhirnya dikirim. Akhirnya dikirim. Nah sekarang marilah kita tiba Akhirnya pada dikirim tapi nggak lulus itu. Ya sekarang Itu yang menentukan Kemendagri. saya bilang sekarang pada era baru di mana Pak Prabowo sudah mulai nih. Dia mengambil langkah yang luar biasa menurut saya. Yuk kita ketemu, yuk kita duduk sama-sama ya. Saya nggak tahu yang dibicarakan berdua tuh disebut-sebut nggak soal Pak Jokowinya. Tapi ini adalah sebuah langkah yang mudah-mudahan membawa kebaikan buat kita semua. Dan itu semua akan sangat bergantung kepada sikap PDIP. Apakah kemudian tidak keberatan kalau misalnya Pak Prabowo terus menjalin dalam tanda kutip ini hubungan khusus? Karena ini berbeda treatmentnya antara dengan Pak Bu Prabowo Megawati dengan kan? PDIP dengan Pak Prabowo dengan Koalisi Indonesia Maju. Waduh, itu sih salah satu harapan kami di PSI ya. Karena sejak lama sebenarnya PSI itu berusaha mendekat kepada PDIP tapi selalu tidak pernah direspons dengan cukup baik gitu ya oleh orang-orang PDIP. Tapi kan kalau sekarang sudah terjadi perubahan konstelasi kepemimpinan kan, di situ ada misalnya Bu Puan kan, Bu Puan dengan Mas Kaisang kelihatan sama sekali nggak punya masalah. Kalau itu terjadi kita tunggulah apa kongresnya PDIP kan. Dan kita harus ingat baik Bu Mega maupun Pak Jokowi itu sama-sama sekedar mantan presiden. Dia bukan lagi orang apa-apa di dalam pemerintahan kan. Jadi kalau sama-sama mantan presiden ini bersahabat, berteman baik gitu ya, dengan Pak SBY juga. Jangan lupa kalau bisa Pak SBY juga ketemu dengan Bu Megawati. Jadi semua itu jadi akrab. Karena ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa kita paksakan, nggak bisa ya, saya mungkin kan setiap orang harus menghormati prinsipnya masing-masing. Iya, saya ngerti lah Bang. Ikutin arusnya, alurnya kan kalau ada. Kalau waktunya ketemu ya ketemu ya Mas Gundrom ya. Jadi nggak perlu dipaksakan ya. Tapi jangan pesimis. Asal berani datang untuk ketemu aja. Tuh, tapi asalkan yang muda berani datang ketemu. Kalau nggak berani jangan berharap bertemu. Karena itu ada proses politik. Kalau ya itu saya mau bilang bahwa iya di luar sana, jadi di luar pemerintahan ya, hubungan antara tokoh-tokoh ini memang perlu dijaga. Karena apa? Karena ini adalah orang-orang
yang sangat dicintai oleh, ada fandomnya lah ya. Kayak Jokowi sampai sekarang masih dicintai oleh kelompoknya, Bu Mega masih ada pendukungnya, Pak SBY masih besar. Tadi kan angka-angkanya menunjukkan itu ya. Ini kalau si tokoh-tokoh ini bisa bersahabat, bisa mendekat dengan baik, saya harapkan Indonesia menjadi lebih baik. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya terkait dengan debat Bang Guntur Romli dengan Bang Ade Armando. Tulis di kolom komentar pendapat kalian, dan kepada pemirsa juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Moviela subscribe, dan salam demokrasi dan salam NKRI.